Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GB Water Palu. Selama ibadah berlangsung, diharapkan untuk menonaktifkan nada dering handphone saudara. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari lambaikan tanganmu. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tuhan Yesus sudah lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan. Dengan iman kami percaya sungguh baik dan sempurna adanya Bapa. Untuk itu pada saat ini Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau disenangkan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh kami percaya kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Sama-sama katakan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap kepadamu Tuhan. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Haleluya. Engkau adalah bagianku. Amin Yesus. Ku berharap padamu. Jiwa kami mencari-Mu Yesus. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Lagi katakan bagi Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu.
kasih setiamu dalam hidup kami tak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Saat ini kami semua lebih lagi merindukan bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak pernah berakhir seumur hidup. Lagi katakan kasih Allah, oh tak berkesudahan kasih-Mu. Setiap pagi Rahmat-Mu tak pernah
Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum sempat memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun atau buah bungaran, dan rindu membawa persembahan tersebut, saudara dapat memasukkan persembahan dalam amplop buah bungaran yang tersedia di pintu masuk dan dapat memasukkannya di kotak persembahan atau di kotak yang tersedia di depan pintu. Kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita, tanda kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ni hao, wo chiao teguh. Wo Chiao Seren. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB World Tour Palu. Dan kami berdua akan membagikan informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 22 Januari 2023. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat tetap di tempat ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA, atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk, atau dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GBI World Palu. Bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2 dan terbuka bagi seluruh jemaat. Informasi untuk ibadah doa malam hari Kamis 26 Januari 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Shalom jemaat Tuhan, kami dari tim pengembangan mengucapkan selamat tahun baru. Kalau tahun 2022 Tuhan sudah menyertai pembangunan kita, dan saya percaya tahun 2023 ini pun Tuhan akan melanjutkan sampai selesai. Target kami di pertengahan tahun ini, kita semua sudah bisa menikmati hall yang baru, dan tetap kami minta dukungan doa dari jemaat Tuhan sekalian agar supaya pembangunan tetap berjalan dengan lancar dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, pekerjaan plafon sudah selesai, instalasi listrik juga sudah selesai, dan saat ini kita sedang memulai pekerjaan pemasangan keramik dinding kamar mandi dan lantai kamar mandi. Setelah itu akan dilanjutkan pemasangan keramik di bagian hall lantai 2, lalu akan memasuki tahap pemasangan kaca untuk tampak depan. Kami dari tim pengembangan tetap berharap agar supaya jemaat Tuhan selalu mendukung di dalam doa setiap hari agar supaya pembangunan hall ini dapat terlaksana sampai selesai dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat melihat pada informasi yang tersedia. Percaya saudara, setiap taburan saudara, berapapun nilainya, Tuhan akan mencatat semua, dan percaya Tuhan akan memberkati hidup saudara. Dan biarlah lewat taburan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Shalom, terima kasih.
Terima kasih telah menyaksikan Sunday Update dari kami berdua, Sinyin Kwaile, Gongsi Patai. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu, ekspresikan cintamu sama Tuhan pada siang hari ini. Kami menyembah Engkau, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Amin, Yesus, amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidup. Boleh sambil buka kedua tangan, katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, hatiku mengasihi-Mu, hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Saya rindu biar jemaat Tuhan katakan, ini hatiku. Bukan sekedar lagu Tuhan, katakan ini hati kami Tuhan, hatiku. Kami tidak sempurna Tuhan, campur tangan-Mu di dalam hidup. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, ya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti. Engkau lihat isi hati kami, Tuhan kau lihat isi hatiku. Lagi hatiku
hatiku mengasihimu. Ya Tuhan, hatiku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Kasih Tuhan, Tuhan kau lihat isi hatiku. Jemaat Tuhan nyanyikan sama Tuhan. Hatiku. Kasih Tuhan. Hatiku. Dengan segenap hatiku. Hatiku. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Sambil buka tanganmu jemaat Tuhan, nyanyikan sama Tuhan. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan nyanyikan. Katakan Yesus kau berarti. Sekali lagi nyanyikan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan. Dan kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami jadi biji mata-Mu, kami jadi umat kepunyaan-Mu. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu? Ya,
kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami gunakan mulut kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau ajaib bagi kami, Engkau ajaib bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bermazmur bagi Tuhan, mazmurkan nyanyian-Mu bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, kasih setia-Mu lebih dari cukup Tuhan. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kau kekasih jiwa kami. Terima kasih. Ya, terus sembah Tuhan. Engkau pusat pujian kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, tiada Allah seperti Engkau. Haleluya. Kau jagai kami setiap hari Tuhan. Kau tidak pernah terlelap bahkan tertidur, pelihara umat-Mu. Kau lebih dari cukup bagi kami. Kau gembala kami yang setia. Kau gembala kami yang setia Tuhan, yang tuntun langkah kami, yang tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Terima kasih Tuhan. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, tenang lagi nih hati. Engkau pimpin langkah kami Tuhan, memimpin aku dalam kondisi apapun Tuhan. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangan. Yang percaya sama Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Hatiku berserah penuh, tangan
Jemaat Tuhan nyanyikan sama Tuhan. Tuhanlah. Hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan, percaya, katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi untuk Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Bukan sekedar lagu Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah sama Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sampai dengan hari ini Tuhan tetap memegang dengan teguh tangan kita. Amin. Kita bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaannya yang sungguh amat luar biasa. Dia hadir bersama dengan kita. Dan kalau dia hadir bersama dengan kita, semuanya akan baik-baik saja. Amin, Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Berkati kami semua Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Menjadi kekuatan dan dasar pedoman dalam hidup kami. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat tahun baru walaupun sudah lewat beberapa minggu. Saya ucapkan bagi kita sekalian dan selamat tahun baru Cina bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang hari ini boleh merayakannya. Kita bersyukur tentunya atas pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak salah ini tahun kelinci air dalam astrologi Cina. Mungkin ada sebuah kesuksesan di balik pemahaman atau filosofi dari kelinci air itu. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhanlah lebih yang utama yang akan terus menyertai dan akan menopang memelihara kehidupan saya dan saudara.
Mendasari perenungan kebenaran firman Tuhan kita hari ini, saya memberikan sebuah tema kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Hidup mengandalkan Tuhan. Mari bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita membacanya dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bagian di Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6 ini adalah merupakan bagian dari perikop nasihat dan doa selamat yang dituliskan oleh penulis Ibrani kepada penerima surat Ibrani. Saya akan membacakan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikan dan menyimaknya dengan baik-baik, sehingga di dalamnya kita mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-5 dari Ibrani 13 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan, menyimpan dalam hati, lalu melakukan dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Saya memulai dengan sebuah kisah yang saya baca dari sebuah tulisan Dr. Andar Ismail. Saya bilang tadi pagi itu di buku Selamat Ribut Rukun. Salah saudara, ternyata itu di buku Selamat Panjang Umur, tulisan dari Dr. Andar Ismail. Pada bab, saya lupa bab berapa, di situ diceritakan sebuah karangan dari seorang penulis terkenal dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy yang hidup di antara 1828 sampai dengan 1910. Lalu Andar Ismail menceritakan tentang tulisan dari Leo Tolstoy ini, begini ceritanya, dan cerita ini yang akan saya sampaikan sebagai pengantar pengawal khotbah ini, saudara. Satu kali ada seorang yang bernama Michael, itu bekerja di sebuah penjahit sepatu yang dimiliki oleh Simon. 1 tahun dia bekerja di tempat sepatu itu. Lalu dia punya kemajuan progresif yang sangat luar biasa, bahkan pada akhirnya dia sudah lebih cakap, lebih hebat dan lebih pintar membuat sepatu daripada Simon sang pemilik penjahit sepatu itu, saudara. Michael adalah seorang anak muda yang sangat misterius dan tidak ditahu asal-usulnya dari mana. Dia seorang yang pendiam dan dia selalu tunduk, tetapi dia adalah seorang yang sangat rajin bekerja dan hampir tidak pernah tersenyum, saudara. Pada suatu kali di penjahit itu berbunyi ketukan pintu di depan rumah mereka, di depan toko mereka, tempat penjahitan sepatu itu. Ditoki pintu dan keras, lalu mereka buka. Ternyata seorang pembesar yang kaya raya bersama kais keretanya datang di tempat penjahit sepatu itu. Dengan pongah dan angkuhnya si penjahit sepatu itu langsung mengeluarkan kulit sepatu yang sangat mahal dan sangat terbaik. Dia berkata kepada Simon, ini adalah kulit sepatu yang sangat baik sekali dan tidak akan ada yang terbaik seperti ini di Rusia. Dan saya mau kamu membuatkan saya sepatu bot yang terbaik, yang bagus sekali. Dan itu bisa dipakai selama 1 tahun. Dan saya tidak mau kalau dalam jahitan sepatu itu ada yang kendor selama 1 tahun saya pakai. Dan kalau ada yang kendor dan rusak, maka kamu harus bertanggung jawab. Lalu Simon dengan gugup, sebetulnya dia tidak mau menerima karena dia takut resiko yang sangat besar kalau dia menerima untuk menjahit sepatu itu. Dia berbalik arah wajahnya ke Michael. Lalu Michael dengan tersenyum mengangguk, mengiyakan untuk bisa mengerjakan pembuatan sepatu boot itu. Lalu kemudian Simon dengan gugup berkata, ya kami bisa mengerjakannya. Lalu dia pembesar itu bilang, awas sekali lagi. Kalau sampai kamu membuatnya tidak sebagus dan tidak sekuat yang saya harapkan, kamu tahu resikonya.
Lalu kemudian pergilah pembesar dan kais keretanya itu pulang. Dan si Simon ini kemudian mengambil kulit itu. Dia mengelus, wah dia kagum terhadap kulit itu. Betapa luar biasanya kulit ini. Betapa kuatnya kulit ini. Lalu kemudian dia menyerahkannya kepada Michael. Karena dia menganggap Michael mampu mengerjakannya dengan baik dan terampil. Dibuatlah oleh Michael patron dan gambar untuk sepatu boot yang diinginkan oleh pembesar itu. Beberapa jam kemudian Simon mengecek pengerjaan dari Michael ini. Waktu dia mengecek saudara, dia kaget sekali karena apa yang dibuat oleh Michael, dia tidak membuat seperti permintaan pembesar itu. Yang harusnya dia buat sepatu boot, ternyata dia buat sepatu jenazah. Betapa takutnya Simon ini. Kenapa kamu salah membuatnya? Kenapa kamu bisa membuat sepatu boot ini menjadi sepatu jenazah? Tapi kemudian tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari tempat penjahit itu. Lalu masuklah seorang kais, ternyata kais kereta dari pembesar itu. Dia berkata, stop, jangan dulu dibuatkan sepatu boot. Kenapa? Karena tuan saya barusan meninggal dunia. Nyonya menyuruh saya untuk datang kemari, buatkan sepatu jenazah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau disampaikan oleh Leo Tolstoy dari cerita ini? Dia menulis di sana, Michael ini sebenarnya adalah malaikat yang sedang ditugaskan oleh Tuhan untuk menemukan 3 buah kebenaran. Dan salah satunya apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Dan ternyata saudara, Michael menemukan kebenaran itu. Ketika ia melihat pembesar itu mengandalkan hari depannya pada kekuatannya, kepada harta bendanya, pada kekayaannya, pada dirinya sendiri. Itulah yang harusnya tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diperbuat oleh manusia. Pembesar tadi itu mengira hari depannya ada di tangannya sendiri. Ia ingin sepatu yang kuat untuk 1 tahun. Padahal umurnya hanya tinggal beberapa jam saja. Saudara, kisah ini mengajarkan saya dan saudara. Dalam hidup ini, kita seringkali membuat rencana. Dan dalam setiap pembuatan rencana kita, seringkali kita menyertai faktor-faktor untuk mendukung keberhasilan rencana kita. Yang dapat kita andalkan, yang dapat kita andalkan dalam pembuatan rencana itu. Saya kira semua itu tidak akan salah ketika kita membuat sebuah rencana, lalu kita mengandalkan faktor-faktor lain untuk mendukung rencana itu. Tetapi menjadi salah saudaraku yang kekasih, ketika kita tidak lagi memerlukan Tuhan, ketika kita lebih condong mengandalkan faktor-faktor itu daripada kita mengandalkan Tuhan. Seringkali kita merasa kita punya kekuatan yang dapat kita andalkan. Ada yang mengandalkan kedudukannya. Ada orang yang mengandalkan harta bendanya, kekayaannya. Ada orang mengandalkan koneksinya pada orang tertentu. Saudara, ada orang yang mengandalkan fisiknya, mengandalkan kecerdasannya. Tapi hari ini kita belajar saudaraku yang kekasih, bahwa faktor-faktor itu tidak bisa melebihi Tuhan yang kita andalkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu berturut-turut kita mendengarkan khotbah. Atau mungkin 3 minggu berturut-turut ke belakang. Kita mendengarkan khotbah. Dan kalaupun juga saudara search di Google, maka saudara akan melihat di sana prediksi-prediksi tentang tahun ini. Bagaimana prediksi-prediksinya, prediksi yang negatif. Bahkan ada satu berita yang meramalkan tahun ini akan ada perang dunia ketiga. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah prediksi-prediksi yang mengkhawatirkan itu, yang menakutkan itu, seharusnya saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya kabar yang baik, good news, berita yang baik. Kabar baiknya itu salah satunya yang kita sudah baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan akan senantiasa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya orang yang percaya. Tuhan itu dapat kita andalkan. Kenapa?
Karena dia adalah Allah yang menguasai hidup saya dan saudara. Dia menguasai hidup kita semua. Dan dia berkata dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan dia tidak membiarkan kita semua yang percaya kepadanya dalam menjalani tahun ini. Bahkan menjalani seumur hidup kita. Saudaraku yang kekasih, itulah penyertaan Tuhan yang dapat kita andalkan. Dan saudara tahu, secara puncak penyertaan Tuhan itu ditunjukkan lewat apa saudara? Lewat kedatangannya yang kemarin kita sudah peringati lewat peristiwa Natal. Di sana dikatakan bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang saya dan saudara dapat andalkan dalam hidup ini. Itu kabar baiknya, itu good newsnya, itu berita baiknya bagi saya dan saudara. Nah, hari ini kita belajar berdasarkan Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat 6 ini. Tuhan menghendaki saya dan saudara, supaya saya dan saudara itu orang yang percaya hidup mengandalkan Tuhan dan bukan pada harta benda kita, bukan pada kemewahan kita, bukan pada kecerdasan kita, kepintaran kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki saya dan saudara orang yang percaya. Bukan hanya tahun ini kita mengandalkan Tuhan, tapi seumur hidup kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Lalu pertanyaannya kepada saya dan saudara, bagaimana caranya saya dan saudara bisa mengandalkan Tuhan? Berdasarkan teks-teks yang kita baca ini, saya ingin bagikan 3 hal. Bagaimana saya dan saudara, bagaimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan melewati tahun ini dan melewati seluruh hidup kita di dunia ini. Yang pertama saudara, mari kita perhatikan di teks ayat yang kelima bagian A. Di sana dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Yang pertama saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, jikalau saya dan saudara menjaga hati kita dari berhala. Menjaga hati kita dari berhala. Saudara, kalau kita baca teks ini saudara, secara harafiah itu berarti bebas dari cinta akan uang. Cinta terhadap uang. Penulis kitab Ibrani ini, yang ditujukan kepada penerima surat Ibrani ini, dia berharap, dia inginkan, dia mengajak jemaat itu supaya mereka tidak menempatkan uang dalam cara pandang yang salah. Tetapi menempatkan uang dalam cara pandang yang benar. Penulis kitab Ibrani ini mengajak kita semua supaya apa saudara? Supaya uang itu tidak memperbudak kita. Uang itu tidak menjadi segalanya dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, uang itu penting saudara. Tapi jangan menjadikan dia berhala, saudara. Saudara, jadi ini berbicara tentang hati saya dan saudara. Bukan persoalan uangnya, bukan persoalan kekayaannya. Tetapi persoalan ada di hati saya dan saudara. Bagaimana kita mengelola hati kita untuk menjaga hati kita supaya tidak menyembah pada berhala. Saudaraku yang kekasih, gaya hidup yang mencintai harta lebih dari segalanya atau menjadikan harta sebagai Allah, itulah yang dimaksudkan supaya apa saudara? Supaya kita menjaga hati kita dari berhala. Saudara, yang dapat jadi berhala sebenarnya bukan cuma cinta akan uang. Ada banyak yang bisa menjadi berhala dalam hidup saya dan saudara. Hobi bisa menjadi berhala dalam hidup saya dan saudara. Keluarga kita bisa menjadi berhala dalam hidup saya dan saudara. Mungkin zaman dulu berhala itu berupa patung-patung. Tapi masa kini mungkin di kota-kota besar orang sudah tidak pakai patung-patung itu. Orang lebih cenderung pada uang. Lebih cenderung pada keluarga. Lebih cenderung pada hobinya. Sehingga itu menjadi berhala. Dan saudara tahu bahwa hal-hal seperti itu seringkali tidak terasa ada dalam hati kita. Lalu kemudian menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tidak rasa tentang hal-hal itu. Lalu kemudian tiba-tiba ternyata kita sudah jauh dari Tuhan. Saya ingat waktu kita nonton Sambo saudara, Sambo lagi nih. Dilihat bagaimana
di foto-foto ada di TikTok, di foto-foto itu dia sempat ada di gereja, dia sempat bersekutu di rumahnya berdoa. Saya tidak menghakimi Sambo, tapi siapapun bisa terjadi demikian. Kita semua rentan untuk hal itu, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berhala itu sifatnya tidak kentara. Seringkali kita tidak sadari. Lalu kemudian menjadi berhala dalam diri saya dan saudara. Berhala itu seperti lintah, saudara. Saudara tahu lintah pecet? Itu seperti itu. Seringkali waktu menempel kita tidak rasa. Tahun 2011 di provinsi Sichuan, Cina. Ada seorang anak berusia 16 tahun, saudara. Ketika dia pulang dari ladang di rumahnya, lalu kemudian dia tidak terasa 1-2 hari dia tidak terasa apa-apa. Tapi kemudian berjalannya waktu beberapa hari dia merasa di tenggorokannya itu sakit, nyeri. Lalu kemudian berapa lama kemudian dia sesak-sesak nafas begitu. Dan kemudian dia merasa sakit sekali. 2 bulan dia menjalani hal seperti itu, saudara. Dan kemudian karena sudah mengkhawatirkan, dibawalah dia ke dokter di rumah sakit. Lalu diperiksa, saudara. Ternyata ada lintah sedang hidup di tenggorokannya, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berhala itu mungkin seperti lintah yang hidup dalam diri seseorang tadi. Awalnya tidak begitu kentara. Tahu-tahu itu sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berhala itu adalah sesuatu yang menempati tempat yang seharusnya itu menjadi tempat Tuhan. Ingat, berhala itu adalah sesuatu yang menempati hati kita. Seharusnya itu menjadi tempatnya Tuhan. Dan seringkali tidak terasa. Orang yang punya berhalanya dalam hati. Saya dan saudara mungkin punya berhala dalam hati, menyimpan berhala dalam hati. Dan kalau saudara menyimpan itu, tidak ada jalan lain untuk kita bisa terbebas dari berhala itu, saudara. Hanya ada satu jalan, yaitu apa, saudara? Dia hanya bisa ditaklukkan lewat Injil Kristus. Dia hanya bisa ditaklukkan dengan Injil Kristus. Ketika saya dan saudara, ketika seseorang memahami bahwa Kristus adalah satu-satunya harta yang berharga, maka dia akan membiarkan hidupnya ketika ada kehilangan-kehilangan, dia mampu melepaskannya. Orang-orang seperti itu yang menjadikan Kristus harta yang paling berharga, terus-menerus dalam hidupnya. Dia terus akan menjaga hatinya dan tidak tergantikan oleh yang lain. Bahkan sekali lagi, apapun yang hilang dalam hidupnya, Kristus yang menjadi yang lebih utama dalam hidupnya. Inilah sesuatu yang dialami oleh jemaat penerima surat Ibrani ini. Harta benda mereka dirampas. Kalau saudara baca jemaat itu, saudara, harta benda mereka dirampas. Mereka percaya kepada Yesus Kristus dianiaya. Bahkan mereka diusir. Itu sebabnya kalau saudara nanti akan menemukan mereka tidak punya tempat tinggal. Makanya ada bagian begini. Surat Ibrani bilang begini, saudara. Tampunglah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam situasi itu dikatakan bahwa mereka tetap bersuka cita. Mengapa? Karena Kristus dan keselamatan di dalamnya itu jauh melebihi harta benda yang sementara ini. Saudaraku yang kekasih, mungkin saya dan saudara tidak sama pergumulannya dengan penerima surat Ibrani ini. Jemaat penerima surat ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, mendengar prediksi ada turbulensi ekonomi yang akan luar biasa terjadi di negara kita atau di seluruh dunia ini. Dan berdampak yang luar biasa. Ingat sekali lagi, Tuhan mau kita bisa mengatasi berhala dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya menyingkirkan begitu saja berhala itu, tetapi menggantikannya dengan Injil Kristus. Kristus dan kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita semua yang ada di dalam tempat ini. Mari, saya dan saudara, kita jalani tahun ini. Bahkan menjalani seumur hidup kita. Kita menjaga hati kita dari berhala-berhala. Entah itu berhala berupa harta benda kita. Entahkah itu berupa hobi kita. Entahkah itu dosa-dosa tertentu dalam hidup saya dan saudara. Yang seringkali menempati hati yang seharusnya Tuhan tempati. Hari ini mari kita arahkan hidup kita hanya pada Injil Kristus. Yang kedua,
Apa yang dapat kita pelajari dari teks kebenaran firman Tuhan hari ini? Dan bagaimana caranya saya dan saudara kita dapat mengandalkan Tuhan dan bukan pada hal lain termasuk harta benda. Yang kedua adalah, mari kita baca di ayat yang kelima bagian B. Di sana dikatakan begini, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, yang kedua adalah kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mengatasi situasi dunia ekonomi yang tidak menentu ini. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Be content with what you have. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Dalam teks Yunaninya, penekanannya itu terletak pada sekarang ini. Cukupkanlah dirimu pada hari ini dengan apa yang ada padamu. Saudaraku yang kekasih, lalu penulis Ibrani ini menulisnya dengan sebuah kata perintah, saudara. Cukupkanlah dirimu. Ini mengindikasikan, ini memiliki arti supaya jemaat mencukupkan diri. Kenapa saudara? Karena mencukupkan diri itu harus dipelajari. Dia tidak muncul secara alami. Tetapi mencukupkan diri itu adalah proses kita belajar terus menerus. Kenapa saudara? Karena kita adalah manusia yang punya kecenderungan merasa tidak puas, tidak puas, tidak puas. Kita seringkali merasa tidak puas, termasuk saya dan saudara. Orang yang percaya seringkali kita dihinggapi rasa tidak puas dalam hidup ini. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Dia bilang begini, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri itu adalah proses belajar saudara. Terus menerus. Sesuatu yang perlu kita pelajari dalam hidup ini. Mengapa? Sekali lagi karena kita punya kecenderungan tidak puas dengan keadaan kita saat ini. Ada sebuah cerita saudara. Seorang pilot dan kopilotnya pesawat kecil. Mereka selalu terbang. Dan ketika mereka terbang mereka selalu melewati sebuah lembah. Lalu pilot itu selalu ketika lewat di lembah itu dia selalu tengok ke lembah itu sejenak. Dan berulang-ulang kali setiap melewati daerah itu, dia selalu pasti lihat lembah di bawah. Kan kalau pesawat kecil tidak terlalu tinggi. Lalu waktu satu kali mereka berjalan, tiba-tiba kopilot tanya ke pilot itu, kenapa kamu selalu lewat di lembah itu kamu lihat? Lalu dia cerita, di lembah itu ada sungai. Dan saya ini hobi mancing. Saya ingat waktu saya kecil, remaja, saya suka mancing di situ. Dan waktu saya mancing, saya lihat ada pesawat terbang. Lalu saya selalu lihat pesawat terbang. Wah, suatu saat nanti saya ingin jadi pilot. Saya mau jadi pilot. Dan saya ingin menerbangkan pesawat. Saya ingin naik pesawat katanya. Dalam hatinya. Lalu kemudian saya sudah bisa naik pesawat hari ini. Dan sekarang kalau saya lihat itu saya ingat. Saya ini selalu naik pesawat. Saya ingat dan saya rindu kembali. Untuk saya bisa mancing di tempat itu. Seringkali kita tidak puas saudara dalam hidup ini. Sudah jadi ini, kita mau jadi ini. Sudah jadi itu, kita mau jadi itu. Itulah kecenderungan hati kita manusia. Nah, Tuhan mau hari ini kita belajar. Supaya kita belajar untuk selalu hidup mencukupkan diri kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Belajar mencukupkan diri itu salah satunya kita bisa membedakan antara menjadi nomor satu dan tidak mau kalah dengan orang lain. Dengan melakukan yang terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kita. Itu salah satu cara kita bisa belajar mencukupkan diri. Saudara, karena banyak orang saudara dalam hidupnya dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Oh, saya mau seperti dia. Saya mau kaya seperti dia. Saya mau punya banyak uang seperti dia. Saya mau lebih cerdas dari dia. Saya mau lebih hebat dari dia. Seringkali kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Harusnya kita belajar saudaraku yang kekasih. Kita lakukan yang terbaik saja. Kita bertanggung jawab. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik. Itu puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak memberikan kita kesempatan seperti itu. Kita tetap bersyukur atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di sana kita bisa belajar mencukupkan diri saudara.
kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, saya ini punya anak kelas 3 SD, umur kurang lebih 9 tahun. Saya sudah terlalu jauh berpikir, aduh bagaimana nanti masa depannya, bagaimana nanti kuliahnya, dari mana mau dapat uang kalau dia kuliah nanti. Padahal dia baru umur 9 tahun. Seringkali saudara, kita ini menjadi penentu masa depan terhadap anak kita. Harusnya Tuhan yang menjadi penentu. Biarlah anak kita itu akan, tidak salah kita menyediakan semuanya bagi dia. Tetapi kita harus mengajar dia, belajar bagaimana dia bergumul di dalam imannya. Seringkali kita menjadi penentu dan bukan Tuhan yang menjadi penentu atas masa depan anak kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sesuai dengan kemampuan saya dan saudara. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Jangan kita mempersulit hidup kita hanya karena apa saudara? Hanya karena gengsi. Banyak orang lihat orang pakai HP baru, oh mau beli juga pakai HP yang baru. Mau lihat orang pakai HP yang mahal, kita juga mau pakai yang mahal saudara. Saudara, jangan kita persulit hidup kita hanya karena termakan gengsi. Karena bahagia itu tidak selamanya harus mewah. Bahagia itu tidak selamanya harus mewah. Tapi syukuri apa yang kita dapatkan, kita miliki. Dan di sana kita bisa belajar mencukupkan diri. Ini yang kedua yang dapat saya bagikan. Bagaimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan. Mari, tahun ini saya mengajak kita semua. Marilah kita hidup kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara kita mengatasi berhala dalam hati kita. Dan yang kedua kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ketiga dan yang terakhir. Apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana caranya saya dan saudara bisa mengandalkan Tuhan? Yaitu mari kita baca ayat 5C sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 5C bilang begini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang ketiga, bagaimana caranya saya dan saudara bisa mengandalkan Tuhan? Yang ketiga adalah mari kita memegang teguh janji pemeliharaan Allah dalam hidup saya dan saudara. Kita pegang teguh janji pemeliharaan Allah. Saudara, mempercayai janji Allah di tengah cobaan, di tengah kesulitan, di tengah penganiayaan yang dialami oleh penerima surat Ibrani ini sangat sulit saudara. Bayangkan saudara, mereka dikejar-kejar oleh pasukan Romawi. Kalaupun ada yang percaya, mereka disiksa saudara. Mereka dikucilkan. Bahkan harta mereka dirampas oleh pemerintah Romawi. Dalam kondisi seperti itu, dalam tekanan seperti itu saudara, dalam pergumulan yang seperti itu, penerima surat Ibrani diingatkan oleh penulis surat Ibrani supaya mereka tetap memegang janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, dalam situasi yang sulit, seharusnya saya dan saudara kita selalu ingat, kita perlu mengingat janji-janji Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada saya dan saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memegang teguh janji pemeliharaannya kepada saya dan saudara. Itu yang harus saya dan saudara percayai. Kalau saudara perhatikan di dalam teks Ibrani pasal 13 ayat 5C dan ayat 6 ini, itu terdapat dua janji Tuhan di sana. Ayat 5C bilang begini. Karena Allah telah berfirman dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. For he has said, I will never leave you not forsake. Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara belajar, maka saudara akan menemukan ayat ini rupanya dikutip dari Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tolong dibukakan Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lompat ayat yang ke-8, nanti saudara baca di rumah ayat yang ke-6. Lompat ayat yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan Dia tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati.
Ayat ini saudaraku yang kekasih berkaitan dengan penaklukan tanah Kanaan. Yosua barusan menggantikan Musa. Bagi Yosua, Musa itu orang yang paling hebat saudara. Dia luar biasa, dia hebat melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi bangsa Israel yang besar itu. Dia lihat Musa ini hebat. Bayangkan Musa saja hebat menurut siapa? Yosua. Musa ini hebat tapi tidak didengarkan oleh orang-orang Israel. Bagaimana dengan saya? Saya ini masih muda. Dia punya ketakutan, punya kekhawatiran tentang hal itu. Dia bertanya, bisakah saya pimpin bangsa yang tegar tengkuk ini? Bisakah saya pimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan? Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam konteks Ulangan 3 ini, 31 di Yosua pasal 1, kita akan menemukan di sana bahwa Yosua saudara itu dia memilih untuk dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan apa saudara? Dia bersandar kepada Tuhan dan janji pemeliharaan Tuhan. Lalu saudara menarik sekali. Di bagian terakhir penulisan Yosua. Di Yosua pasal yang ke-21 ayat 45. Mencatat di sana dikatakan. Dari segala yang baik. Yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari segala yang terbaik yang dijanjikan Tuhan kepada kamu Israel. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Yang juga diberikan kepada saya dan saudara. Diberikan kepada penerima surat Ibrani ini. Kepada kita orang percaya masa kini. Orang Kristen masa kini. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seharusnya kita memegang janji Tuhan dalam kehidupan ini. Karena apa saudara? Karena yang berjanji adalah Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Nyawanya saja dia berikan bagi saya dan saudara. Apakah lagi untuk seluruh kehidupan saya dan saudara di dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih. Janji yang kedua. Saudaraku yang kekasih. Janji yang kedua ada di dalam Ibrani pasal 3 ayat 6. Dikatakan sebab itu dengan yakin kita berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Janji Tuhan ini dikutip dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6. Di sana dibilang begini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di tengah kita pada umumnya manusia, baik manusia zaman dahulu maupun manusia zaman sekarang. Seringkali saya dan saudara itu, waktu kita alami kesulitan, kita selalu mengandalkan manusia, kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Tetapi pemazmur ini, dia berkata, aku mau mengandalkan Tuhan. Saudara, dari dua janji firman Tuhan ini, janji Tuhan ini, Tuhan menghendaki dan mengajarkan supaya saya dan saudara tetap teguh, percaya terhadap janji Tuhan. Saya tutup khotbah ini, saya bercerita tentang teman saya. Teman saya hari Kamis sore saya ditelepon oleh kakaknya meninggal dunia. Teman saya ini sama-sama saya kuliah di pertanian dan dia adalah teman baik saya. Namanya Paul Maurits Hasibuan, orang Batak sudah. Anaknya baik sekali, saya sering sama-sama dengan dia. Bahkan pernah waktu saya masih ternak babi di Miangas, konga saya habis. Dia datang bawakan saya konga sudah. Di angkatan kami pemain bola di angkatan kami. Dan waktu kami bercerita di rumah duka kemarin, teman-teman baku sedu begitu. Ada 3 teman kita yang sudah meninggal. Dan 2 diantaranya adalah pemain bola di angkatan kita. Lalu mereka tunjuk saya, jangan-jangan kamu nanti juga. Saudaraku yang kekasih, teman saya ini baik sekali saudara. Dan selesai kuliah saudara, dia mendaftar di PTPN Perhutani 12 di Jember, Surabaya saudara. Dan dia berkarir di sana selama beberapa tahun. Dan sekarang posisinya sebetulnya sudah top manager di perusahaan itu. Dia kesana kemari dan sering saya lihat di Facebooknya dia menginap di hotel besar dan teman-teman top manager mereka.
Luar biasa, dia punya rumah dan dia kawin dengan seorang dokter, saudara. Dan teman saya yang baik ini, saudara, kemarin hari Kamis saya dengar dia meninggal dunia, saudara. Saya langsung introspeksi dalam diri saya. Usianya masih sangat muda. Cuma beda bulan dengan saya. 49 tahun. Maret ini dia 49 tahun. Masih sangat muda, saudara. Tapi dia sudah meninggal dunia. Saya dan saudara ini adalah manusia yang lemah. Kita sangat mungkin tidak tahu, mungkin besok kita punya giliran. Dalam kelemahan saya dan saudara-saudaraku yang kekasih, pengkhotbah bilang begini, saudara. Orang yang kaya mati, orang yang miskin juga mati. Orang yang berpendidikan itu mati, orang yang tidak berpendidikan juga mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kelemahan kita sebagai manusia, seharusnya kita tidak menaruh harapan kita pada hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini. Tapi kita menaruh harapan kita pada Tuhan yang memiliki seluruh kehidupan saya dan saudara. Ingat bahwa Tuhan yang menyertai saya dan saudara, Dia tidak pernah lupa untuk memelihara, menyertai kehidupan saya. Dia tidak akan membiarkan beban sekalipun. Kalaupun kita mengalami ujian terberat sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia terus menyediakan kekuatan bagi saya dan saudara. Janji-janji Tuhan adalah janji yang Dia pasti tepati dalam hidup ini. Yang menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, dan ingat, sekali lagi, janji terbesar yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah janji keselamatan. Lewat apa, saudara? Lewat kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita pasti memiliki hidup yang kekal di surga yang kekal. Dan selama kita hidup di dunia ini, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Itulah yang seharusnya menyertai saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita melihat orang di luar itu hebat-hebat. Mereka kaya raya, mereka hebat. Tapi kalau mereka tidak bersandar pada janji-janji Tuhan, hidup mereka adalah hidup yang sia-sia. Mungkin kita kelihatan biasa-biasa saja. Orang yang sederhana. Tapi waktu kita orang percaya, berharap pada janji-janji Tuhan, kita adalah orang yang tidak sia-sia. Kita adalah orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya mengajak kita, waktu kita menjalani tahun ini, dan kita menjalani seluruh kehidupan kita, mari kita terus bersemangat. Kalau saudara tidak memiliki waktu selama ini untuk bergaul dengan Tuhan, mari milikilah waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat merenungkan janji-janji Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan janji Tuhan? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah firman Tuhan itu setiap hari. Sebab di sana ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Ingat, orang yang mempercayakan hidupnya pada janji-janji Tuhan adalah orang yang berbahagia. Walaupun kita mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup ini. Sebab kita menjalani hidup kita dengan tidak sia-sia. Tutup Alkitab Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba selesai berkhotbah, menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua. Biarlah kelewat kebenaran firman Tuhan ini, kami dikuatkan dan diteguhkan selalu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari saudaraku bangkit berdiri. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolongan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Lagi katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan.
Tidak secara kebetulan kami boleh berada kembali di dalam rumah Tuhan. Karena Engkau selalu punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh menyadari tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini berada di dalam rumah Tuhan. Untuk kembali dapat memuji dan memuliakan serta menyembah Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan mendengarkan akan suara Tuhan lewat firman-Mu. Ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk senantiasa dapat diproses untuk kami tetap memegang teguh akan janji firman-Mu. Kami menyadari hanya firman Tuhanlah yang selalu memberikan kepada kami kemampuan. Situasi yang terjadi apapun yang sedang kami alami dan akan kami alami, tidak akan mampu untuk membuat kami bertahan. Tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya terima kasih kalau firman-Mu mengingatkan kami kembali. Engkau adalah andalan kami. Biarlah kami selalu tahu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan yang paling tahu untuk melakukan sesuatu yang terbaik atas hidup kami. Karena Tuhanlah yang tahu jalan-jalan hidup kami ke depan. Itulah sebabnya Tuhan, kami sekali lagi berterima kasih buat setiap firman Tuhan yang mengingatkan kami. Untuk membawa kami itu semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Dan apa yang harus kami lakukan menjalani kehidupan di tahun 2023. Kami tidak tahu Tuhan ke depan apa yang akan kami alami. Tetapi satu hal kami percaya. Kami sudah menerima janji yang kekal. Bahwa dengan beriman, dengan percaya kepada Tuhan, kami pasti diselamatkan. Dan kembali firman Tuhan mengingatkan, itu bukan hanya janji untuk kehidupan kekal. Tetapi selama kami ada di dunia ini, tangan Tuhan selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami selalu dapat berkata, Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, semua kami dibawa untuk kami semakin berpegang teguh pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan. Biarlah firman-Mu selalu termeterai dalam hati kami. Seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami bersyukur Tuhan bahwa kami telah menyediakan kesempatan untuk kami berada saat ini. Tuhan terima kasih, kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itulah sebabnya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semua Tuhan sudah dijamah oleh Tuhan. Karena firman-Mu menghidupkan. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dan menuntun kami selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Penuhi dia dengan hikmat urapan Tuhan. Dapat menjadi berkat terus dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah menyediakan waktu dan tenaganya. Untuk dapat melayani Tuhan pada siang hari ini. Sekecil apapun pelayanan mereka ketika mereka melakukan dengan setia. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Itulah sebabnya Tuhan memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan untuk persembahan-persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Tidak ada dapat kami bandingkan dengan apapun. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik yang begitu bernilai dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Dengan kami memiliki sikap hati yang benar. Untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati mereka semua, kami percaya. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab itulah firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan, hamba mohon.
Biarlah Tuhan terus menyadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Amin, Tetapi Tuhan mereka akan Yesus. pakai untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Dan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin, amin, Kami haleluya. berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan Ya, pada Tuhan. minggu ini ataupun hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa Ya, mereka. Yesus. Hamba hanya bisa berdoa dan menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarga kami masing-masing. Biar dalam hidup keluarga kami Tuhan dipermuliakan. Amin, haleluya. Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan agar supaya hidup dalam berumah tangga nama Tuhan saja yang kami tinggikan, Amin, kami haleluya, muliakan. Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah kami selanjutnya. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Amin, amin, Dan Yesus. semua umat Tuhan terus hidup dalam kasih karunia Allah. Ya Tuhan. Untuk kami dapat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Amin, Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami naikkan syukur bagimu. Terima kasih buat Naikkan perlindungan. syukur bagimu. Sebarang Bapa yang mulia. Kami bersyukur. Kemuliaan Engkau kami puji, kami besarkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, amin, Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, Yesus. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa. Yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin. Senantiasa memelihara dan melindungi kita. Menguatkan kita setiap saat. Memberkati kita semua. Mulai saat ini. Sepanjang tahun 2023. Bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek pada hari ini. Selamat merayakannya, Tuhan Yesus memberkati.